Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ataihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku adh-dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qama bid-da'wah ila Allah hatta ihtada bida'watihi as-salihun. وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita dan atas nikmat fitrah Islam yang Allah masih tetapkan dalam hati, jiwa dan diri kita. Amsayna ala fitratil Islam. Kita berada di sore hari, di malam hari dalam keadaan fitrah Islam. Dan ini semuanya atas karunia dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kenikmatan iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Kemudian setelah itu, kenikmatan yang berikutnya adalah kenikmatan dimudahkan dalam ketaatan. Karena ketaatan pun termasuk bagian daripada bab keimanan. Al-imanu qaulun wa amalun, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Humasian, keduanya sama. Qarinan, keduanya teman yang saling mengiringi satu dengan yang lainnya. Artinya iman itu bukan sekadar ucapan hati, ucapan lisan, namun juga perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota badan. Dan tidak bisa seorang dikatakan beriman sampai dia mengucapkan yang benar dan sampai juga hatinya benar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak beriman, tidak lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak lurus hati seorang hamba sampai lisannya lurus. Jamaah azanillahu iyyakum, tidak lupa salawat dan salam kita harapkan dan kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan qudwah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, insyaallah di pertemuan malam hari ini setelah berapa bulan ya? Sekian bulan tidak melanjutkan ya. Alhamdulillah atas izin Allah kembali kita bisa duduk bersama di majelis mulia ini dan kita akan lanjutkan pembahasan kitab ya. Kutaib yang dikarya oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Dua ulama, bapak dan anak yang menjadi ulama di khususnya di kota Madinah. Jamaah azanillahu iyyakum, terakhir ya, tadi saya tanya ke jamaah, yang kita bahas terakhir adalah poin ke-20 dan kita masuk ke poin 21. Betul? 25, berubah lagi ya. Baik, 25 berarti kita masuk poin 26 ya. Ya, kita masuk poin ke-26. Ini masih berbicara tentang faidah yang bisa kita petik dari surat Luqman. Ya, dari mulai ayat wa idqal ayat sebelumnya apa? Al-hikmata an syukurillah, itu awalnya bagaimana? Ya, kemudian ayat berikutnya wa idqal Luqmanu libnihi ya bunayya wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu ayat ya dalam satu halaman itu, di halaman kedua dalam surat Luqman. Nah, faidah dari ayat-ayat tersebut, Syekh Abdul Razak mengatakan di faidah yang ke-26,
ayat-ayat tadi memberikan faidah kepada kita tentang sempurnanya syariat Islam dalam menyeru kepada menjaga kebaikan dan menjaga yang baik. Ya. Maksudnya adalah ini berkaitan dengan hak anak atas orang tuanya atau hak orang tua atas anaknya, mohon maaf. Hak orang tua atas anaknya. Karena lihat, sekalipun seorang ibu, seorang ayah yang dalam keadaan musyrik, kafir, ini kan sudah bentuk kemaksiatan terbesar di hadapan Allah. Seorang musyrik, seorang yang kafir. Maka Islam tetap memerintahkan agar anak memperhatikan kebaikan. Jadi nggak kemudian orang ini buruk, ya sudah, tidak ada kebaikan sedikit pun yang harus diberikan kepadanya. Jadi orang tua sekalipun buruk, bahkan pada puncaknya syirik kepada Allah, maka tetap dia ada kebaikan-kebaikan yang harus kita balas sebagai orang tua. Nah demikian pula dengan tetangga, ya tetangga-tetangga kafir, tetangga-tetangga yang di luar Islam. Bagaimana Islam menyikapinya? Dibantu juga. Nah, jadi lihat bagaimana syariat Islam itu sempurna, semuanya dirinci. Tidak kemudian hanya sebagian sisi saja dibahas dan sisi lainnya tidak dibahas. Dan ini diambil dari firman Allah, penggalan ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia dengan baik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang tuanya beriman, orang tuanya soleh, orang tuanya taat beribadah. Yang musyrik saja sikap anak bakti kepada orang tua dalam urusan-urusan yang diizinkan syariat Islam. Bagaimana kalau keduanya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faidah yang yang 27. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, ada hadisnya. Kalau tidak salah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah atau fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, dan ini juga diambil faidah ini dari ayat tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksa, keduanya memaksa agar kamu melakukan kesyirikan, apa-apa yang tidak ada ilmu padanya, itu pada kesyirikan tersebut, maka jangan kau taati keduanya. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum, perkara ini harus kita benar-benar tanamkan dalam diri kita. Karena saya dapatkan banyak orang ngaji, banyak orang sudah ngaji, yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi dalam perkara ini masih lembek. Lihat dulu para sahabat, bahkan orang tuanya ngusir gitu ya. Orang tuanya ngusir, dibenci oleh orang tuanya ya. Kenapa? Karena ridho Allah yang nomor 1. Ya, selalu berdalilnya apa? Ridho Allah fi ridhol walidain, begitu. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ya kalau tidak bertabrakan dengan ridho Allah. Kalau bertabrakan dengan ridho Allah, maka ridho Allah nomor 1. Jadi ridho orang tua pun diabaikan, ditinggalkan ketika bertentangan dengan ridho Allah. Ini saya banyak dapatkan di sekitar, ya nggak usah jauh-jauh. Di pondok kami punya santri yang kita bina, kita bangun tauhidnya, bagaimana taat kepada Allah. Makanya lihat pendidikan tauhid itu Nabi SAW kepada para sahabatnya 13 tahun sebelum ada wajibnya sholat, sebelum ada wajibnya haji, sebelum ada wajibnya puasa, tauhid. Kenapa? Agar ketika tertanam tauhid ya udah taat, sami'na wa ta'ana itu benar. Orang tuanya perintah apa, benci, kemudian ya sahabat siapa yang sampai orang tuanya menggok makan itu, ya kalau Allah ridho nomor 1 ya sudah, gimana walaupun hati kita kasihan, sayang, cuma ridho Allah nomor 1 sudah. Wa man iltamasa ridwan min Allah bi sakhati minan nas, kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang menggapai ridho Allah, mencari ridho Allah walaupun manusia tidak suka. Dan termasuk di antara manusia siapa? Orang tua. Maka Allah akan kafahullah, Allah akan berikan kecukupan kepada dia.
Ya, jadi ketaatan kepada makhluk itu selalu bersyarat, kecuali ketaatan kepada Nabi, itu aja udah. Selain Nabi SAW maka bersyarat semuanya, orang tua, ulil amri, atasan, bos, kakak kita atau siapapun itu maka bersyarat. Syaratnya selama tidak dalam poin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus tegas ya. Tegas di sini bukan berarti kita bangkang sama orang tua, bukan. Karena mungkin poinnya sudah kita bahas ya. Jadi kalimat Allah itu Pak, jangan salah ya. Kalimat Allah itu kalimatnya fala tuti'huma, jangan taati, bukan fa'aqahuma gitu. Jadi bukan kalimatnya durhakai dia ketika dia perintahkan yang buruk, bukan. Tapi kalimatnya jangan taati. Artinya bukan jangan taati itu jangan diikuti, tetapi tetap dipergauli dengan yang baik. Artinya kita menolaknya dengan cara yang baik, menolaknya dengan cara yang harus, tapi tetap prinsip, tetaplah prinsip. Sekalipun kedua orang tua kita. Ya apalagi manusia lain selain kedua orang tua, min babil aula, maka itu tentu lebih jelas gitu. Ya kalimatnya begitu kata para ulama, min babil aula. Tentu selain orang tua ya lebih jelas, tidak boleh taati. Orang tua saja yang senantiasa Allah banyak dalam ayat itu kan disandingkan dengan perintah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu kan saking besarnya hak orang tua. Tapi ketika memerintahkan kepada yang buruk maka tidak boleh. Dan ini harus tanamkan ya, untuk para orang tua, untuk kita, kepada anak-anak kita. Kalau saya sebagai bapak, kalau saya sebagai ibu memerintahkan yang selain ma'ruf maka jangan taati. Ya, jadi jangan semua pengen ditaati. Kalau memerintahkan yang buruk ya katakan jangan taati. Itu harus ditanamkan. Baik, kemudian yang berikutnya faidah yang ke-28. Nah, ini penting ya dan kita akan singgung lebih dalam. Inna ahlad dhalali wal batil qad takunu minhum mujahadah wa badlu wus'in wa istifraghun litaqah fi nasri batilihim wa da'wah ila dhalalihim wa hadha wadih. Ya kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang sesat, ahlul dhalal dan ahlul batil, orang-orang yang berpemahaman batil, itu kebanyakan mereka benar-benar mengerahkan tenaga, bersungguh-sungguh dalam menyebarkan kesesatan dan kebatilannya. Ya. Jadi orang-orang yang berpemahaman yang menyimpang, mereka yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama, mereka sungguh-sungguh dalam mendakwahi manusia untuk mengikuti kebatilan tersebut. Wa fil muqabil kata Syekh, tapi sayangnya sebaliknya. Orang yang berada di atas sunnah, orang yang berada di atas jalan yang hak, di atas shiratal mustaqim, di atas manhaj yang qawim, yang lurus, tetapi mereka malas, futur, nggak mau dakwah, nggak peduli dengan ilmu, nggak peduli dalam menyebarkan ilmu, nggak peduli dengan menghidupkan ilmu, dan kenyataannya demikian. Lihat, makanya kita bisa lihat di media sosial saja. Ya, makanya di antara perang ghazul fikri, perang pemikiran yang harus kita perjuangkan, termasuk di antaranya kita harus rajin di media sosial tuh. Nggak apa-apa mungkin sekarang yang nonton cuma 1, yang nonton cuma 2, terus sebarkan. Ya intinya kan kita dituntut oleh Allah apa? Berjuang, berusaha. Allah nggak menuntut berapa jumlah yang akan nonton, berapa jumlah yang akan ikut, berapa jumlah yang akan mendengar kita, tidak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah ratusan tahun kan, berdakwah. Yang ikut berapa? Terbilang. Begitu. Kenapa? Karena perintahnya adalah berdakwah di jalan Allah. Adapun yang mengikuti atau tidak, yaitu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang jelas di atas kebatilan, mereka punya usaha yang luar biasa, sungguh-sungguh. Kok kita yang merasa dan bahkan yakin berada di atas jalan yang hak? Ya kita bukan merasa pribadi kita merasa benar sendiri, bukan. Tapi apa yang kita yakini adalah yang hak. Ya enggak Pak? Seorang itu kan pasti menjalankan sesuatu yang dia yakini. Jadi kalimat ini kalimat syubhat ya. Jangan merasa benar sendiri. Ya kalau nggak benar saya nggak bakal ngikutin. Ngapain saya menjalankan apa yang menurut saya salah, betul nggak Pak? Jadi merasa benar harus Pak. Si kita sholat merasa benar. Ya makanya kita jalankan, kenapa? Karena kita yakin itu benar.
walaupun nggak hafal dalilnya, nggak hafal riwayatnya. Ya, kemudian manhaj yang kita yakini ini, kenapa kita terus gaungkan, kita jalankan di atas manhaj tersebut? Karena kita merasa yakin benar. Nah, adapun kita pribadi kita merasa benar, paling baik, paling suci, ya nggak boleh. Itu namanya tazkiyatun nafas yang mazmum, yang tercela. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jadi jangan kamu merasa suci, merasa benar sendiri, jangan. Kalau dalam masalah pribadi begitu. Jangan merasa paling bertakwa, karena Allah mengatakan huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yang lebih tahu siapa di antara kalian paling bertakwa. Jadi tazkiyatun nafas ada yang mazmum, ada yang mamduh. Tazkiyatun nafas merasa suci diri itu ada yang baik, terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji apa? Ya kita berusaha mensucikan diri kita dari noda-noda maksiat, dari kotoran-kotoran dosa. Nah itu terpuji. Ya dengan kita beramal soleh, dengan kita taubat, dengan kita inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun merasa baik ya pribadi kita, nggak boleh itu. Jadi kata-katanya adalah seburuk-buruk engkau, aku lebih buruk, dan sebaik-baik aku, engkau lebih baik. Nah, ini kalimat yang benar ya. Jangan merasa, karena kenyataannya sering kita merasa lebih baik daripada orang itu, sering itu. Itu harus benar-benar kita terus lawan. Karena syaitan itu kan banyak pintu-pintunya ya. Di antaranya ujub gitu. Ujub, kemudian merasa azka minal akhar, lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Baik, kembali kepada faidah yang kita bahas ini. Jadi para ikhwan ya, dimanapun kita berada, ya sekarang ada kamera kan ya, ditampilkan itu sebarkan terus. Ya saya lihat orang yang mendengar penyimpangan, kesesatan itu semakin banyak yang ikut itu ya. Yang nonton ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Nah kita sebagai kadang baru nonton dikit, aduh kapan nambahnya. Kita kan usaha aja terus. Usaha terus ya. Nah, saya lihat ya, misalnya saya punya Instagram ya, followersnya sekitar 15.000 sekian begitu ya. Itu mulai dari nol, benar-benar dari nol gitu ya. Tanpa, dulu nggak ada admin gitu, nggak punya admin. Nah yang jadi saya yang membuat saya bersemangat itu para ikhwan jamaah azanillahu iyyakum, dan ana beri semangat juga kepada admin yang editing video itu. Ana bilang ya, antum lihat video ana, beberapa video ini, yang satu ada yang nonton 6.000, yang satu 5.000, ada yang 7.000. Selama ana menghadiri kajian nggak pernah tuh jamaah hadir sebanyak itu. Benar nggak Pak? Ya, ana hitung jamaah, contohnya yang paling banyak di alumni IPB lah, karena masjidnya luas ya. Mungkin paling penuh 200 orang gitu. Paling penuh. Pernah di satu masjid yang besar juga pernah, yang dia bisa muat 1.000 orang. Nah, pernah itu ya. Itu pun paling banyak gitu kan, sekali-kali. Nah, ini yang nonton kan 5.000, 6.000. Berarti kan bisa jadi ada orang yang dapat hidayah dari jalan media sosial. Jadi kita harus punya semangat. Nah, sekarang kan benar-benar zaman tuh orang bahkan lebih banyak hidup di dunia maya daripada dunia nyata. Coba. Ya enggak, kita lebih banyak scroll daripada melangkah di kehidupan asli gitu. Ya, maksudnya kebanyakan orang begitu. Kan kerjaan sekarang banyak di handphone. Jadi kalau kita bisa sebarkan seluas-luasnya dan kita mendapatkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lian yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang mendapatkan hidayah melalui jalanmu. Ya Allah berikan hidayah melalui pintumu, melalui jalanmu. Maka lebih baik daripada apa? Unta merah. Dan itu akan mengalir pahalanya kepada kita ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang kita sebarkan. 5.000 orang, 8.000 orang itu kan kelasnya Zakir Naik gitu ya. Nah, cuma bedanya kita cuma di media sosial kan, kalau media nyata ya terhitung. Tapi ya harus punya semangat. Ini peringatan yang bagus dari Syekh Abdul Razak ya. Mereka yang sesat, mereka yang menyimpang, mereka yang batil punya semangat menyebarkan kesesatannya, menyebarkan penyimpangannya. Lihat ya, saya kemarin melihat sedikit cuplikan ya, Abuya Dr. Fulan gitu ya. Itu luar biasa penghinaannya sama Syekh Albani ya. Kemudian
kepada ya, sampai mengatakan Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah itu sufi semua katanya. Ini imam-imamnya Salafi ini sufi aslinya begitu kan. Wah luar biasa lah pokoknya. Jangan didengar, anak nggak bilang dengar itu jangan ya. Jangan didengar. Jadi dan ini faedah juga. Di antara faedah yang kami dapatkan dari Syekh Haitham Sarhan ya. Kemarin ketika diundang di Indonesia beberapa tempat beliau hadir ya, kita bawa santri ke Roja kemarin Al Barakah. Jadi jangan menyebarkan syubhat. Karena di antara cara kita untuk tidak kena syubhat ya jangan dengar syubhat. Nah, kadang saya salah juga tuh suka dengar gitu ya. Cuma ya benar-benar minta tolong sama Allah jangan sampai terpengaruh. Ini untuk dibantah. Ya, saya belajarnya untuk dibantah walaupun sebetulnya dulu ulama kan bisa bantah. Ya enggak? Ulama bisa bantah. Dulu lewat ahlul batil tutup telinga. Seorang Abu Bakar dengar setengah jam ya. Itu bahaya juga gitu ya. Harusnya memang tidak. Ya Kak, tapi ada beberapa faedah yang bisa saya petik. Nah, di antaranya luar biasa semangatnya ya. Yang hadirnya, yang bertanyanya luar biasa. Nah, kadang kita yang merasa di atas kebenaran, bahkan yakin di atas kebenaran, yaitu malas, futurnya sering, semangatnya jarang. Nah, ini harus kita pulihkan kembali kondisi seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semuanya, taufik kepada kita semuanya. Fala haula wala quwata illa billah. Dan ana ingatkan kembali ya dengan mungkin sebagian ikhwah pernah hadir di kajian ana tentang adab penuntut ilmu ya dalam kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi. Jadi ikhlas, orang ikhlas dalam menuntut ilmu itu para hadirin bukan sekadar mengharapkan ridho Allah, bukan. Jadi ada beberapa poin di antaranya dia menghidupkan ilmu. Ya, dia menghidupkan ilmu. Jadi di tempat-tempat yang ilmu itu belum hidup berusaha bagaimana ada kajian di sana. Jadi masya Allah sebetulnya panitia-panitia kajian itu luar biasa pahalanya. Mereka tidak tampil di kamera. Ya, adanya di balik kamera gitu. Tapi kalau itu ikhlas itu bagian dari wujud keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jadi bukan sekedar semata mengharap ridha Allah ketika menghadiri, tidak, harus ada niatan. Apa yang dia dapatkan harus dia sebarkan. Bukan sekedar disebarkan, dia harus menghidupkan ilmu. Yaitu diantaranya dari tempat-tempat yang tidak tersebar ilmu berusaha gimana nih tempat ini ada kajian, tempat ini orang-orang mau peduli kepada ilmu. Itu tanda keikhlasan. Baik, kita masuk di faedah yang ke-29. Perbedaan antara taat dengan durhaka. Perbedaan antara taat dengan durhaka tadi kami singgung. Jadi perkataan Allah jangan kamu taati bukan berarti durhakai mereka. Tadi sudah kita singgung. Saya punya murid kemarin ya. Ini saya ceritakan saja tanpa saya sebut nama. Dia akhirnya masuk ke kuliahan yang ikhtilat ya. Kuliah ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Saya bilang saya nggak ridho. Saya sebagai guru saya nggak ridho. Kamu selama ini mencari agama kemudian dirusak dengan itu. Karena saya baca fatwa-fatwa ulama nggak ada yang mengizinkan, nggak ada namanya darurat begitu. Dibutuhkan. Pelajaran apa yang dibutuhkan? Sehingga kita mengorbankan agama Allah dengan kita merusak dengan adanya ikhtilat itu dalam satu kelas ya. Belum lagi mata kita nggak mungkin terjaga di sana. Berduaan, tugas barang kan itu madharatnya lebih besar dibandingkan maslahat yang didapatkan. Ya, alasannya kenapa? Orang tua. Ya, alasannya orang tua. Kenapa? Ya, saya takut durhaka. Nah ini, sebagian manusia menganggap kalau tidak taat dalam hal ini dianggap apa? Durhaka. Padahal Allah katakan jangan taati, bukan durhakai. Jangan taati, ini kan perbuatan yang mungkar. Ridho Allah yang pertama. Ya. Makanya sebuah kaidah mengatakan apa? Ridho Allah, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang nggak mungkin dicapai. Semua manusia biar ridho sama kita nggak mungkin itu, mustahil. Wa ridho Allah ghayatun la tutrak. Dan ridho Allah tujuan yang nggak boleh ditinggalkan.
Nggak boleh sedikit pun ditinggalkan dalam perkara apapun, ridho Allah yang paling utama. Jadi jangan tercampur dengan perkataan tadi. Kalau nggak nurut sama dengan durhaka. Tidak, nggak nurut, tapi di sini dalam rangka mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan ya antara tidak taat dengan durhaka. Beda ya. Tidak taat, durhaka. Beda. Baik, kemudian yang ke-30. Keutamaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka adalah sebaik-baik umat. Dan ini diambil dari penggalan ayat Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Ini masih dalam surat Luqman tadi. Ikuti wattabi', ikuti sabil, jalan man anaba ilayya, orang-orang yang inabah kepada kami. Nah, kita sedikit singgung apa makna inabah. Sebetulnya secara umum inabah itu sama maknanya dengan taubat. Taubat apa arti dasarnya? Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah, itu taubat. Jadi kan hukum asal kita berada di atas fitrah kebenaran, Pak. Ya, biar paham ya secara bahasa dan rinci pemahaman kita. Taubah, inabah itu tadinya kita berada, ya saya contohkan ya. Tadinya kita berada di satu tempat dan hukum asalnya kita berada di atas fitrah kebaikan. Kemudian melenceng, entah ke kanan, ke kiri, melenceng pokoknya dari titik itu. Biar dia berada di titik yang baik tadi, dia apa yang dia lakukan? Apa ini? Kembali. Kan dia pergi, melenceng, kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan taubat. Tidak taubah, taba, roja'a. Anaba, roja'a artinya. Kembali dia. Dari jalan kebenaran dia menyimpang, balik lagi ke jalan kebenaran. Gitu. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan perbedaan taubat dengan inabah, waqila at-taubah ruju' minal ma'asiyah ila ta'ah. Taubat itu kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Tadi ya, ini jalan ketaatan, kemaksiatan kembali lagi ke jalan ketaatan. Itu taubat. Sedangkan al-inabah minal ghaflah ila dzikr wal fikrah. Sedangkan inabah itu dari kelalaian, abai, kesia-siaan menuju ingat lagi. Jadi lebih lebih detail lagi begitu. Kalau tadi kan maksiat, jalan dosa, ini lalai langsung ingat. Nah, itu inabah. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan ayat tadi, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikuti orang-orang yang inabah kepada kami, kembali kepada kami dengan kata inabah tadi. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama mengatakan semua sahabat yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Makanya faidah di ke-30 ini keutamaan sahabat, sampai-sampai kita diperintahkan mengikuti jalan siapa? Sahabat. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada kami. Siapa mereka? Ahlu tafsir mengatakan siapa? Tadi ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ada yang mengatakan siapa? Sahabat. Bertentangan enggak kira-kira? Tidak. Yang satu secara umum, yang satu secara khusus, yang mana beliau adalah terbaik di antara para sahabat. Paham ya? Jadi ahlu tafsir mengatakan Abu Bakar tidak salah karena beliau yang terbaik. Begitu. Dan sahabat juga beliau radhiyallahu anhu ardah. Dan kalau ditafsirkan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak salah pula. Kenapa? Karena secara umum para sahabat adalah orang-orang yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita mengikuti jejak mereka di dalam kita beragama. Jadi di sini faedahnya menunjukkan akan keutamaan sahabat dan mereka adalah sebaik-baik umat. Baik, kemudian yang berikutnya faedah yang ke-31. Tadi jelas ya perbedaan inabah dengan taubah, jelas ya. Kalau taubat apa tadi? Kita ulang. Rujuk
dari apa? Dari maksiat kepada ketaatan. Kalau inabah rujuk dari kelalaian menuju mengingat, ya, mengingat kembali, tidak lalai lagi. Kalau secara umum sama begitu. Secara umum sama-sama kembali ke jalan Allah. Sama seperti apa namanya? Salat duha di apa kata Nabi tentang salat duha itu? Awabin, awab. Orang-orang yang kembali kepada Allah juga. Salatul awabin. Baik, kita masuk di faedah yang ke-31. Ahammiyatu ikhtiyaril jalis. Pentingnya memilih teman duduk. Ini penting juga. Falaisa lil mu'min an yajlisa ma'a man syaa. Karena tidak setiap mukmin itu dia duduk dengan siapa saja yang dia mau. Nggak bisa begitu dalam Islam. Dalam Islam berteman itu ada aturannya. Sering duduk-duduk dengan siapa ada aturannya. Ini bicara di luar konteks bekerja bisnis ya. Kalau itu kan urusan itu selesai sudah. Tapi yang duduk-duduk tempat kita berbicara, ngobrol dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang mendapatkan bahaya. Jadi manusia itu mendapatkan bahaya, doror, keburukan. Kenapa? Akibat teman duduknya. Dalam Islam diatur sedemikian rupa. Fal abdu mutalab bi an la yajlisa ma'a kulli ahad. Karena seorang hamba dituntut untuk tidak duduk bersama setiap orang. Wa inna ma yujalis ahlal khair. Tetapi dia duduk bersama orang-orang yang punya kebaikan, punya keutamaan. Wa hadza aidan mustafad min qouli ta'ala wattabi' sabila man anaba ilaihi. Jadi dari penggalan ayat tadi wattabi' sabila man anaba ilaihi bisa diambil faedah tadi juga. Yaitu tidak sembarangan duduk-duduk bersama siapa saja yang kita kehendaki. Dan kita ikhtiyarul jalis, memilih teman duduk kita. Dan benar berpengaruh. Bahkan Syekh Hamad bin Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin, Shalih bin Hamad bin Abdullah bin Al-Utsaimin, hafizahullah taala, ya, beliau juga katakan dalam kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi tersebut, ya, bahwa teman duduk itu pengaruhnya bukan sekedar ucapan, dia ngomong kemudian omongannya pengaruh sama kita. Dia apalagi ya? Dia mempengaruhi sengaja kemudian berpengaruh kepada kita. Sikap misalnya. Kita lihat aja bisa ngaruh. Itu Pak dalam Islam, Pak. Dijelaskan sampai sedetail itu. Kita lihat aja bisa ngaruh. Makanya Pak, maaf, ini kita bicara jujur. Anak kita Pak, banyak gak tingkah yang dia belum bisa ngomong. Tapi tingkahnya, cara gaya duduknya, ini mirip banget nih gaya duduknya kayak bapaknya, gitu kan Pak ya? Cuma lihat doang gitu. Bapaknya nggak ngajarin duduknya gini ya, nggak ngajarin. Cuma lihat itu bisa pengaruh. An-nazar, faqat an-nazar. Bas an-nazar kata orang Arab. Cuma lihat itu bisa pengaruh. Gimana ngobrol, gimana saling pengaruhi, gimana didakwahi, luar biasa pengaruhnya. Makanya yujalis ahlal khair. Kita dituntut untuk senantiasa berduduk-duduk dengan orang-orang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya saya sering ya duduk ya tiduran, ini mirip banget bapaknya, padahal nggak pernah bapak saya bilang duduknya begini, gaya naik kakinya begini, nggak pernah. Cuma karena lihat terbiasa. Baik, kita masuk di faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang al-faedah asaniyah wa salasun. Faedah yang ke-32. Fadlul inabah ilallah, keutamaan kembali kepada Allah. Wa makanatul munibin, dan kedudukan orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi ambil dari penggalan ayat tadi juga, wattabi sabila man anaba ilaihi. Apa keutamaannya? Keutamaan orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan keutamaan kembali kepada Allah, jadi berbicara tentang perbuatan dan berbicara tentang orangnya, personnya. Apa keutamaannya? Allah jadikan jalan orang-orang kembali sebagai jalan yang berhak untuk diikuti.
Jadi keutamaan orang-orang kembali itu, mereka perbuatannya berhak untuk dijadikan teladan. Dan ini keutamaan orang-orang yang kembali kepada Allah. Keutamaan kembali kepada Allah, bukan orangnya saja, tapi perbuatan kembali kepada Allah. Jadi sampai-sampai Allah jadikan sifat tersebut sebagai tolak ukur orang yang mau ikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi Allah jadikan tolak ukur kebaikan mereka. Dan dalam kehidupan realita pun demikian. Kita lihat orang-orang yang tobat kembali. Kita sering katakan, antum lihat kayak dia, tadinya begini, sekarang lihat lurus, dia istiqomah. Nah, itu kan dijadikan teladan sama kita, ya. Dan banyak di sekitar kita demikian, ya. Atas dasar taufik dari Allah, dia benar-benar kembali kepada Allah, berubah drastis, ya, dari jalan keburukan, ketika berada di atas jalan kebenaran semuanya berubah. Nah, itu kan dijadikan teladan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan kedudukan yang besar, yang agung di sisi Allah bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah mencakup 4 perkara. Ya, Syekh di sini mengatakan orang itu dikatakan kembali kepada Allah kalau 4 perkara itu ada pada diri orang tersebut. Yang pertama, mahabbatuhu, yaitu cinta kepada Allah. Jadi kita dikatakan kembali kepada Allah ketika kecintaan kita benar-benar adalah kecintaan yang murni, terbesarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu' lahu, tunduk kepadanya. Nah, cinta tunduk kepadanya. Wal iqbal alaihi, tegap berdiri di hadapannya, maksudnya kembali kepadanya. Wal i'rad amma siwah, dan berpaling dari selainnya. Dan berpaling dari selainnya. Dan Imam Ibnu Qayyim menegaskan orang itu tidak dinamakan kembali kepada Allah sampai 4 hal ini ada pada dirinya. Dan semua tafsir salaf kata beliau kembali ke 4 makna ini. Jadi orang itu dikatakan melakukan perbuatan inabah kalau 4 perkara ada pada dirinya. Cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masuk di faidah yang ke-33. Inna a'mal al-ibad kullaha muhsatun 'alaihim yajidunaha hadiratan yaumal qiyamah. Sesungguhnya semua amalan hamba semuanya terhitung, akan diperhitungkan oleh Allah atas mereka, dan mereka akan mendapatkan semua amalan itu hadir kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam penggalan ayat Luqman, "Tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kepadakulah tempat kembali mereka, maka kami akan kabarkan kepada mereka tentang apa-apa atau dari apa-apa yang mereka kerjakan. Dan di sini semuanya sifatnya umum, tidak terkecuali yang kecil maupun yang besar. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-Kahf, ya, ayat yang sering kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma li hadzal kitab, ya, mereka berkata kepada Allah, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kitab apa ini, kata mereka, yang tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil maupun yang besar. Dan mereka dapatkan semuanya hadir di hadapan mereka. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Dan Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun kepada mereka, atau seorang pun mereka tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang ditambah-tambah sama Allah. Ini orang zalimnya keterlaluan, tambahin aja.
Ya, nggak ada yang begitu. Semuanya tercatat sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, dan tentunya dari faidah ke-33 ini, wasiat kami untuk diri pribadi kami dan kita semuanya, makanya perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Istighfar itu menghapus. Ghafara artinya apa? Menghapus. Jadi sataro, ghafara itu artinya sataro, ditutup, dihapus. Nah, makanya orang yang banyak istighfar, istighfar yang terima sama Allah, dihapus dosanya. Jadi walaupun dalam catatan itu ada, tetapi dampak daripada dosa tersebut dihapuskan sama Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya perbanyak istighfar. Dan benar apa kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, hadisnya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Nabi SAW, tuba, beruntung, liman wajada, bagi siapa yang mendapatkan fi sahifatihi, dalam catatan amalannya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Jadi ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa di antara sekian banyak orang yang beruntung di hadapan Allah adalah mereka yang mendapati catatan istighfarnya banyak tercatat di catatan mereka. Ya, tidak akan pernah dirugikan orang yang banyak beristighfar, melantunkan istighfar dengan lisannya. Al-faidah ar-rabi'ah wa thalathun, faidah yang ke-34. Anna syirka la burhana alaih wa la hujjah li ahli alaih. Jadi syirik adalah perbuatan yang enggak ada petunjuk. Jadi enggak ada petunjuk satupun yang bisa membenarkan perbuatan syirik. Itu syirik, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Ma laisa laka bi ilmun. Ini perbuatan syirik apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Dalam ayat lain Allah mengatakan la burhana alaih, tidak ada petunjuk untuk syirik itu. Jadi kenapa orang bisa berbuat syirik padahal nggak ada petunjuk yang menghantarkan dia bisa berbuat itu? Kok bisa diperbuat? Maka dari itu Allah paling murka dengan kesyirikan. Dan apapun jenisnya, ayyan kana nau'uhu, apapun jenisnya, apapun sifatnya, itu syirik kecil, besar, riya, sum'ah, apalagi yang jelas-jelas besar, itu tidak ada petunjuk atasnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun juga, Al-Mu'minun 117. Kata Allah, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, kata Allah, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu. Jadi enggak ada satu bukti yang membenarkan akan kesyirikan. Dan sifat ini kata Syekh itu senantiasa nempel dengan syirik. Jadi syirik itu apapun jenisnya, dimanapun dikerjakan, siapapun yang melakukannya, itu nggak ada petunjuk untuk membenarkan kesyirikan itu. Baik, kemudian yang berikutnya, faedah yang ke-35. Pentingnya penekanan dalam berdakwah kepada manusia menuju jalan kebaikan, dan juga melarang mereka dari perbuatan buruk untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya penting seorang dai itu mengulang-ulang sebagai bentuk penekanan. Ya, tauhid diulang-ulang. Kemudian bab perkara-perkara haram, kemudian al-wajibat, perkara-perkara yang wajib itu diulang-ulang sebagai bentuk penekanan. Sebagaimana Allah juga ya di dalam kisah Luqman ini mengulang-ulang, ilayyal masir, kepada kami kembali, ilayya marji'ukum, tempat kembali kalian kepada kami. Itu diulang-ulang. Nah, maka bagi para dai pun demikian, untuk mengingatkan manusia dan terus memberikan penekanan dengan kita mengulang-ulang dakwah yang menjadi poros kebaikan. Bagaimana para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, dan para sahabat yang mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Kenapa? Karena dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian faidah yang ke-36. Sedikit lagi ya. Ihadatu ilmillah, ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun baik di bumi maupun di langit. Jadi faidah yang ke-36 memberikan faidah kepada kita tentang bagaimana luasnya ilmu Allah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebuah sifat yang hendaknya kita usahakan, ya sifat muraqabatullah, karena dimanapun kita berada maka Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat terhadap diri kita, terhadap orang lain, dengan handphone kita, dan dengan apapun itu Allah mengetahui segala sesuatu. Dan itu diambil dari ayat yang ke-16 ya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Jadi kalau ada di amalan yang kecil, ada dalam batu begitu, tersembunyi dalam batu, au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, nanti Allah akan balas. Ya, perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Baik, kemudian faidah yang ke-37 tentang atharul iman bi asma'illah wa sifatihi, dampak dari iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, jadi maksud dari faidah ini, maka kita dituntut untuk belajar tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena akan memberikan efek positif, dampak positif, faidah yang bermanfaat untuk keimanan seorang hamba dalam dia memperbaiki diri dan mensucikan amal-amalnya. Kenapa? Karena ulama mengatakan apa? Kullama kana billahi a'raf kana billahi akhwaf. Semakin orang itu mengenal Allah, maka akan semakin takut kepada Allah. Tetapi semakin kurang pengenalannya terhadap Allah, ya semakin kurang rasa takutnya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja Allah itu membatasi. Hanya saja, cuma, kan itu cuma, yang takut sama Allah itu dari kalangan hamba-hambanya cuma ulama, kata Allah. Nggak ada orang juhala, orang awam takut sama Allah, nggak ada. Karena Allah membatasi di sana. Hanya saja ulama. Adapun orang awam, orang jahil, orang terbatas, ya berarti rasa takutnya belum rasa takut yang diharapkan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, belum sampai derajat itu. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi ada bentuk pengagungan, ada rasa takut, tapi tidak sebagaimana yang diharapkan. Jelas ya? Maka semakin orang itu belajar dan belajarnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka akan menghantarkannya kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullama kana billahi a'raf kana billahi akhwaf. Setiap kali orang itu mengenal Allah, semakin dalam pengenalan kepada Allah, maka akan semakin takut kepada Allah. Dan itu hakikat ilmu. Ya, hakikat ilmu adalah apa? Al-khasyah. Kata Imam Ahmad, al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Semoga Allah karuniakan kepada kita rasa takut dalam keramaian maupun di kesendirian. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali yang terakhir, faidah yang ke-38 ya. Pentingnya ahamiyatu tarbiyatil abna, pentingnya mendidik anak-anak ala muraqabatillah. Ya, mendidik anak-anak untuk senantiasa merasa diawasi Allah. Jadi jangan anak itu hanya takut ketika ada kita. Jadi merasa muraqabatul ab gitu, jangan ya. Atau muraqabatul merasa diawasi bapak, merasa diawasi ibu. Tapi bagaimana berusaha diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Makanya ketika mengerjakan sesuatu, misalnya bahasanya kegep ya, terciduk begitu, ya, maka kita katakan jangan lakukan itu, Allah Maha melihat. Awas ya kalau bapak lihat, kan kita seringnya begitu. Awas kalau saya saksikan lagi, ya takutnya sama kita. Gitu. Memang
Harus ada rasa segan sama orang tua. Cuma wajib diselipkan tauhid. Ini kan ilmu, ini banyak diabaikan ini. Seringnya kita praktekannya apa? Agar takut sama kita. Di akhirnya apa? Nggak mengerjakan kalau depan kita, tapi di belakang kita ya sudah. Lepas sudah. Bebas dia. Nah, maka sejak dini dan memang tidak ada kata terlambat. Terus diingatkan. Ya Allah Maha melihat. Ada malaikat-malaikat Allah yang akan mencatat. Tidak satupun kata, tidak satupun perbuatan semua kecuali semuanya tercatat. Inna alaikum lahafidhin. Ya, sungguhnya bagi kalian ada penjaga-penjaga. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Yaf'aluna ma ta'malun. Dan mereka mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Jadi anak-anak dididik di atas muraqabatullah. Jadi di sini saya mengatakan kalau engkau berkata kepada anakmu la taf'al kada, jangan kamu lakukan ini. Fala taj'anhu yuraqibuka anta. Jangan merasa diawasi oleh engkau saja. Wa innama wajjih muraqabatullah. Tapi arahkan agar merasa diawasi oleh Allah fi a'malihi, dalam amalan-amalannya. Ya contohnya ya bunayya sholli. Wahai anakku, salatlah wabta'in 'anil haram. Tinggalkan, jauhkan yang haram. Li'anna Allah yarak, karena Allah melihatmu. Nah ini harus disampaikan ya. Wa yatali 'alaik, dia mengawasimu. Wa la takhfa 'alaika min khafiyah. Dan apapun yang kau sembunyikan itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, barangkali ini jamaah azanillahu yakum yang dapat kami sampaikan. Nanti kita sampai faedah yang ke-38 ya. Insyaallah masih berlanjut di faedah-faedah berikutnya. Alhamdulillah tinggal tersisa sedikit lagi ya. Sampai faedah ke 50 ya. Tapi faedah-faedahnya pendek-pendek, sebetulnya bisa saja diselesaikan, tapi agar tidak terburu-buru dan bisa kita rinci apa yang bisa memang dapat dirinci insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, tafadhol silakan kalau ada masukan, ada saran, ada kritik. Jangan tanya. Baik. Kalau doa kita boleh kalau kita nggak paham dengan doa apa aja boleh. Tapi kalau zikir dituntut dari yang tanyakan ada kalimat istighfar astagfirullahaladzim. Itu pertanyaan. Ya, tambahan kalimat al-azimnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dari zikir yang selama ini dibaca memang astagfirullah saja ya yang kita dapatkan itu ya. Habis salat misalnya astagfirullah, enggak ada tambahan al-azim. Tapi kalau dari zikir lain Allah a'lam, mana belum pernah dapatkan ya. Mungkin juga tapi sahih enggak itu? Nah, belum ya. Misalnya kalau umpama diambil dari kata itu tapi diambilnya astagfirullahaladzim aja. Ya, jadi kalau tambahan al-azim ya, misalnya ditempatkan di tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan Nabi, maka jangan. Contohnya ba'da shalah kita tambahkan astagfirullahaladzim, padahal Nabi tidak. Tapi kalau di luar itu maka tidak masalah. Ya kita misalnya astagfirullah ar-rahim. Ya zikir maksudnya kalau tidak menyalahi makna seperti doa misalnya kan pakai bahasa Indonesia, pakai apa bebas. Ya bahkan kita ambil doa misalnya ada dari hadis dhaif. Tapi kita tidak meyakini hadis itu dari Rasul karena dhaif. Tapi doanya bagus dan kita mau baca, tidak masalah. Kenapa? Karena yang kita ambil adalah makna dari hadis tersebut. Jadi selama tidak bertentangan tadi astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim misalnya, tidak bertentangan maka nggak masalah. Begitu. Yang penting jangan diyakini kalau memang tidak ada dalilnya, jangan diyakini bahwa ini dari Nabi yang harus dirutinkan atau didawamkan. Gitu. Selama tidak bertabrakan maknanya. Meskipun zikir berarti. Meskipun zikir, ya. Nggak masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi tadi kalau jadi sesuatu itu kalau yang tidak ada sunnahnya yang bisa menjadi salah ketika dirutinkan. Itu bisa salah. Jadi kan kalau ini tambahan dan rutin ya salah juga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan.
masing-masing kan tidak semuanya mengenal sunnah. Batasan hidup ini atau di rumah dia di luar bisnis, di luar itu ya utama batasan ini. Kedua terkait dengan kebiasaan masyarakat yang memang zikir masih di komando ya, nah ketika kita sholat berjamaah di rumah masing-masing, misalkan saya selaku dekat rumah yang memang masih dikeraskan, saya lebih baik misalkan saya bisa paling depan gitu. Apakah saya lebih baik pindah sab atau duduk di situ gitu kan? Mungkin nanti ada anggapan saya juga ikutan atau gimana gitu. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, baik. Barakallahu fikum. Yang pertama tentang teman duduk ya, batasan kita bergaul dengan masyarakat yang masih awam, bahkan yang ikut perbuatan bid'ah, bahkan yang menyebarkannya. Jadi kalau bergaul sebetulnya dengan siapa saja, ya bergaul dengan siapa saja, berbuat baik dengan siapa saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Di sana tidak ada mengatakan wa khaliqi ahli sunnah, wa khaliqi salafiyin, wa khaliqi, enggak ada. Ya, wa khaliqin nas, manusia, hatta kafir, hatta ahli bidah, begitu. Jadi kaidah dari para ulama yang bahwa ahli bid'ah di boikot dan itu kita harus paham kaidah-kaidahnya. Jadi enggak yang kita baca dari ulama kemudian kita terapkan, ada tetangga kita boikot, kita bikin tembok ya sebagaimana yang viral kita bikin jalannya dipisahkan ya, enggak bisa diterapkan seperti itu ya. Dan praktek para masyayikh, praktek asatidz kita di Indonesia juga, mereka walaupun bisa bahaya juga ketika masuk media sosial kan. Kita tahu beberapa asatidz yang kena foto gitu kan lagi salaman, itu menjadi fitnah. Jadi usahakan jangan kena itu. Cuma ya kalau berbuat baik kita ketemu, kita sapa ya, dia masih manusia. Apalagi tidak ada yang membuat dia keluar dari Islam. Nah itu tetap kita pergauli dengan baik. Contohnya lagi Syekh Ali Hasan Al-Halabi, beliau bahkan mengundang ahlul bid'ah internasional. Diundang ke maktabahnya. Tafadhol sini kemari. Dan akhlaknya luar biasa. Sampai yang mengantarkan kitab kan diandang ke perpustakaannya, yang mengantarkan kitab, Syekh silakan, ayo khidmah gitu kan. Oh saya pengen kitab ini, beliau yang serahkan. Nah di situ siapa saya lupa yang menyampaikan, ada video cuplikannya ya. Jadi ketika beliau wafat kan banyak kebaikan-kebaikan yang disebarkannya. Lihat bagaimana beliau itu keras terhadap kebid'ahan, tapi dalam prakteknya ada perkara-perkara yang kita kadang salah begitu. Ya, ini kan beliau kan tahu sendiri bagaimana teguhnya di atas sunnah. Ya, bahkan termasuk murid yang paling tegas dari murid seniornya Syalbani. Tapi pada prakteknya duduk satu maktabah dengan ahli bidah. Ya, tapi di sini untuk apa? Munadharah, saling berdiskusi. Itu demikian. Ya, jadi ya kita bertetangga kemudian bergaul silahkan. Hanya saja nanti ada batasan-batasan, kita ikut ngaji ya jangan, karena akan ada syubhat yang kata para ulama, asyubhat khattafah wal qulub dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati lemah, ya. Nah, itu barangkali yang pertama. Kemudian yang kedua tentang duduk ya. Apakah kita di saf pertama? Kalau dianggap enggak masalah kalau dianggap. Tapi kalau nyatanya kita bergabung dengan mereka itu yang masalah. Jadi kita juga harus punya fikih bergaul ya. Sekarang gini, kalau kita berpindah gimana pandangan masyarakat? Gitu kan? Apalagi terus rutin ya. Setiap di saf pertama ini orang pergi terus. Kalau mereka tidak mempermasalahkan ya nggak masalah. Kan ada tempat yang mereka begitu tapi toleransinya kuat. Gitu. Maka ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kira-kira sensitifnya kita harus ngakalin. Ya bukan kita mengorbankan saf pertama bukan, tapi ya kita harus ngakalin. Misalnya kita duduk sejenak, nggak langsung begitu ya ketika Astagfirullahaladzim wajirna minan gitu kan. Nah, kita apa langsung pergi begitu ya. Loncat gitu kan, pundak orang diloncatin, kepala orang kena lutut kita misalnya. Ya siap-siap dimusuhi karena sikap kita yang kurang gitu, kurang tepat. Jadi kita harus ngakalin dan mengemas sedemikian rupa untuk tetap ada
sisi baiknya, walaupun tetap tegas dalam masalah kita tidak ikut serta dalam kebidahan atau dalam kesalahannya. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Demikian mungkin jamaah azanillahu yakum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang kita bahas pada malam hari ini, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.